Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua untuk UTBK SBMPTN tahun 2022. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas tentang keketatan SBMPTN karena ini sangat penting untuk menentukan pilihan mana yang paling besar peluangnya untuk bisa lolos di Universitas 11 Maret atau UNS tahun 2022. Nah, kita akan cermati bersama-sama prodi-prodi apa yang paling ketat dan prodi yang cukup besar peluangnya untuk bisa lolos. Nah, berikutnya saya juga akan mengupas tentang skor-skor UTBK ya di prodi-prodi UNS, kira-kira ada berapa angka-angka aman atau skor aman di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, kita akan buka data ya, kuota mahasiswa baru tahun 2022 di UNS itu sekitar 900.307, dibagi menjadi tiga jalur. SNMPTN 20% sudah lewat ya, SBMPTN 30% kita sedang hadapi, dan Mandiri 50%, sehingga kalau di jalur SBMPTN paling tidak ada 2.600-an calon mahasiswa. Tahun lalu peminat SBMPTN atau pendaftar SBMPTN UNS itu 49.983, cukup besar sekali, sangat besar ya. Dan kalau dengan hanya 20.628 yang diterima, berarti yang ditolak itu atau yang tidak diterima itu 46 ribuan sekian. Jumlah yang sangat-sangat banyak. Untuk itu teman-teman pinter-pinterlah kita memilih prodi yang peluangnya besar sehingga kita punya kans untuk lolos. Nah, yang saya kupas itu adalah tingkat keketatan atau tingkat persaingan. Diperoleh dari mana? Dari daya tampung dibagi jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi FK, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka keketatannya itu 5% atau angka persaingan 5%. Artinya apa? Jika nanti semakin kecil angka keketatan, berarti semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Nah, kita akan buka yang prodi-prodi di UNS, SBMPTN tahun 2022 itu berapa angka keketatannya. Saya mulai dari kelas pertama. Ya, kelas pertama UNS itu ada prodi farmasi, informatika, kedokteran, psikologi, dan K3. Tapi ini yang D4. Dengan angka keketatan 2 dan 3 ini sangat-sangat ketat ya. Selisih antara kuota dengan peminat itu sangat banyak sekali. Farmasi paling ketat ya dengan 2,21. Jadi peluangnya hanya 2 dan 3% saja. Perlu dipertimbangkan, dipikir matang-matang kalau ingin bersaing di prodi-prodi ini harus benar-benar skor UTBK-nya sangat-sangat tinggi supaya teman-teman berpeluang untuk lolos. Tapi kalau skor UTBK-nya tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai modal, ya saran saya pilihlah prodi lain daripada hanya sebagai peserta saja. Bayangkan FK-nya itu peminatnya 2.900, hampir 3.000. Psikologi juga 2.500. Jadi ini sangat-sangat ketat. Masuk di klaster kedua ada prodi PWK, statistika, teknik sipil, teknik industri, dan arsitektur. Ini juga masih sangat ketat teman-teman, di angka 3-4% angka keketatannya. Artinya peluangnya hanya 3-4% saja untuk bisa lolos. Kenapa? Karena peminatnya jauh besar sekali dibandingkan kuotanya. Teknik sipil, teknik industri, arsitektur di atas 1.000 semua peminatnya. Jadi perlu pertimbangan matang-matang kalau harus memilih prodi ini. Di kelas ketiga ada pendidikan teknik informatika dan komputer, ilmu dan teknik pangan, teknik elektro, pendidikan matematika dan teknik mesin. Nah, ini sudah mulai agak besar angka keketatannya, di angka 4, 5, dan 6%. Tetapi ini masih cukup ketat, tapi cuma secara peluang lebih besar dibandingkan yang klaster 1 dan 2. Masuk di kelas 4 ada agribisnis, ilmu lingkungan, matematika murni, agroekoteknologi, dan teknik kimia. Dengan angka ketatan 6, 7, dan 8%. Ini sudah mulai agak longgar ya. Karena peminatnya sudah mulai turun, tidak banyak, kecuali agribisnis dan agroekoteknologi, tapi karena memang kuota yang besar, jadi keketatannya di angka 6 dan 7. Jadi ini sudah mulai agak longgar. Ini teknik kimia 8% peluangnya, peminatnya di bawah 500. Jadi ini sudah mulai bisa dilirik untuk memilih prodi ini. Di klaster kelima ada biologi murni, kemudian pendidikan biologi, pengelolaan hutan, peternakan, dan
penyuluhan pertanian. Ini dengan angka ketatan 8, 9, dan 10%. Jadi sudah mulai agak longgar ya. Apalagi ini 10%. 10% itu berarti 1/10 dari total peminat itu pasti keterima. Nah, ini sudah mulai agak longgar. Di klaster ke-6 ada pendidikan IPA, ilmu tanah, kimia murni, fisika murni, dan pendidikan teknik bangunan. Nah, ini sudah semakin besar angkanya di angka 11, 14, 15, dan 17. Semakin besar karena memang peminatnya semakin turun di bawah 500 semua, dan kuotanya juga lumayan di kisaran 30 sampai 40. Ini bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan dengan angka keketatan yang agak besar, jadi persaingannya juga tidak terlalu tinggi. Di klaster ke-7 ada 4 prodi tersisa: pendidikan teknik mesin, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan kebidanan. Kebidanan ini baru dibuka tahun ini, kuotanya dari SBMPTN 21 kursi. Yang lain ini kisaran 18 dan 27. Pendidikan kimia sangat besar sekali peluangnya, hampir sepertiganya, karena minatnya hanya 126. Jadi ini dijadikan sumber apa itu modal teman-teman nanti paling tidak punya peluang besar tinggi itu jika memilih prodi apa dia dari keketatannya. Baik, kita lanjut ke prodi-prodi di kelompok sesu. Di kelas 1 ada manajemen, ilkom, HI, akuntansi, dan sastra Inggris. Ini adalah 5 prodi dengan angka keketatan yang sangat tinggi ya, sangat ketat ya. Ini dengan 2 dan 3%. Peluangnya sangat kecil untuk bisa terterima ini dengan angka keketatan sekian. Jadi karena peminatnya luar biasa ya, hampir 3.000 ini untuk manajemen. Dan ini bisa jadi sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Kalau mau tetap kekeh untuk memilih prodi ini berarti skor UTBK-nya harus sangat-sangat tinggi. Karena peminatnya cukup banyak, kuotanya terbatas, sehingga peluang persentase hanya 2-3% saja untuk bisa diterima. Ini klaster 1. Di klaster 2 ada BK, kemudian eh, eh, ini demografi dan perencanaan sipil, demografi dan pencatatan sipil KPD 4, kemudian ekonomi pembangunan, ilmu administrasi negara, dan pendidikan administrasi perkantoran dengan angka keketatan 3, 4, dan 5%. Ini juga masih sangat ketat teman-teman. Perhatikan peminatnya luar biasa, ada yang di atas 1.000 dan ada yang 700 dan 600, dan dengan kuota yang terbatas teman-teman eh, jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan untuk apakah tetap memilih prodi ini atau geser ke prodi yang lain. Di klaster ketiga ada PGSD Surakarta, kemudian pendidikan bahasa Inggris, sosiologi, sastra Indonesia, dan DKV. Ini juga masih sangat tinggi ya teman-teman. Persaingannya 5% saja peluangnya. Keketatannya di angka 5. Ini juga masih sangat tinggi persaingan. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan betul-betul kalau harus memilih prodi ini. Di klaster keempat ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ilmu hukum, pendidikan sosiologi dan antropologi, ilmu sejarah, dan pendidikan geografi. Nah, ini sudah mulai longgar dengan ada angka 5, 6, dan 7% ya. Walaupun ini masih sangat ketat, tapi lumayan dibandingkan yang klaster sebelumnya di angka 2, 3, dan 4 tadi. Masuk di klaster kelima ada desain interior, pendidikan bahasa Jawa, PG PAUD, PPKN, dan pendidikan sejarah. Nah, ini sudah semakin longgar dengan angka 7, 8, dan 9%. Jadi semakin besar peluangnya untuk bisa bersaing di prodi ini karena peminatnya sudah di bawah 400 semua. Kemudian lanjut di klaster ke-6 ada prodi sastra Arab, pendidikan luar biasa, PGSD tapi yang di kampus Kebumen, kemudian pendidikan ekonomi, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini sangat besar, angka ketatannya 10 dan 11%, jadi peluangnya lumayan cukup bisa dipertimbangkan untuk memilih produk-produk ini karena angka keketatannya tinggi ya, berarti ini persaingan lebih rendah dibandingkan yang klaster sebelumnya. Di kelas ke-7 ada pendidikan akuntansi, pendidikan kepelatihan olahraga, sastra daerah, kriya seni, dan pendidikan seni rupa. Wah, ini semakin besar angkanya, ada 12, 16, 18, 28, bahkan ini pendidikan seni rupa 35%, sepertiga lebih dari calon pendaftar itu bakalan diterima. Karena ini kuotanya 28 dan daftar hanya 80. Ini menunjukkan produk-produk ini paling tidak berpeluang besar untuk bisa lolos.
Baik itu teman-teman, daftar prodi Saintek dan Sum UNS yang bisa saya kupas dari sisi keketatan SBMPTN. Tetap semangat, karena di video berikutnya saya akan buka berapa sih skor UTBK yang aman untuk bisa lolos di prodi-prodi UNS. Untuk itu ikuti video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.